ngomong sing ora-ora dancuk. 정희신 씨를 처음 본 게 보건소였죠. 그냥 심증이시군요. 맨 위에 제 아들에 관한 내용이 가장 중요해요. 이름도 성도 다 바꿔주세요. 정우가 성인이 될 때까지만. 제가 결정할 수 있는 일이 아닙니다. 바다가 놀러 갔다가 잃어버렸어요. 그 아이가 형사님을 닮을 수 있게. Setelah sebelumnya Mantis berhasil melarikan diri, di sini ia pun disambut baik oleh Yeonju. Bahkan di sini Yeonju meminta maaf, sebab dirinya yang menganggap jika sang ibu dari Chansu telah tiada. Mantis pun menjawab, jika semua itu tidaklah masalah. 걔한테 난 없는 사람이니까. Di lain sisi di tempat penahanan dari Mantis, Chansu dan yang lainnya sedang terbingung-bingung tentang bagaimana cara untuk menemukan Mantis. Hal tersebut karena mobil yang telah membunuh Guan, ditemukan tidak jauh dari rumah sakit. Bahkan di sini mereka mengatakan, jika rekaman CCTV yang terpasang di mobil tersebut telah dihapus. Dari sisi Chansu, ia pun langsung teringat dengan istrinya. Karenanya di sini, dengan buru-buru Chansu pun langsung menancap gasnya. Di saat Chansu melihat sang ibu yang sedang duduk berdua bersama sang istri, dirinya langsung memerintahkan sang ibu untuk keluar. Hal tersebut karena ia takut jika ibunya menceritakan masa lalunya kepada sang istri. Namun diceritakan di sini, jika sang ibu hanya berkata kepada Yeonju, jika dirinya telah meninggalkan dan menelantarkan Chansu di waktu kecil. 나 다 들었어. 네 아버지 죽고 내가 널 떠난 거. 당신 뭐야? 수열아, 와서 앉아. 앉아서 얘기해. 아니, 가야 돼. Dari tempat tersebut, di sini Chansu membawa sang ibu ke tempat penahanannya. Dan tak lupa juga, sang ibu mengembalikan dompet yang telah ia ambil sembari meminta maaf. Chansu mencoba bertanya tentang apakah sang ibu yang menjadi dalang dibalik kematian Guan. Namun dari sisi sang Mantis, ia malah mengalihkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan seputar perasaan dari Chansu di saat melihat Guan telah tiada. 서구환 죽인 거부터 얘기해봐요. 너부터 얘기해봐. 다행이란 생각은 안 들어? 아니면 안전해졌잖아. Setelah beberapa kejadian, di sini terlihat muka dari Chansu yang amat lelah. Dari sisi sang istri, dirinya pun merasa kasihan setelah mendengar perkataan dari sang mertua yang telah menelantarkan Chansu. Meskipun sang mertua mengatakan jika dirinya telah menelantarkan Chansu, namun di sini sang istri merasa sedikit kebingungan tentang kebiasaan mengigau dari suaminya. Yang mana setiap Chansu tertidur, dirinya selalu memanggil nama sang ibu dengan nada kerinduan. 네 얘긴데 가끔 자다가 엄마 부를 때 있어. 악몽 같지 않던데 엄마를 그리워하는 것 같았어. Di pagi harinya, Shinana mendapatkan informasi tentang Minjai yang dibebaskan. Hal tersebut karena tiadanya bukti yang mengarahkan jika Minjai lah pelakunya. Dari sisi anggota yang berwajah boboho, dirinya amat tidak setuju dengan tindakan dari Chansu yang dianggap seenaknya sendiri. Namun dari sisi Nana, dirinya memilih untuk tidak berkomentar. 그냥 내비둘 거야. Di dalam perjalanan mengantarkan Minjai, dirinya mencoba untuk bertanya tentang bagaimana kondisi dari sang Mantis yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Namun di sini, Chansu mengatakan jika dirinya tidak dapat menjawab pertanyaan dari Minjai. Setelah sampai dan sebelum keluar dari mobil, Chansu berpesan kepada Minjai agar jangan mengidolakan ibunya yang mana seorang pembunuh. Di sini ia juga mengatakan bahwa keinginan Mantis hendak membunuh ayah dari Minjai itu bukanlah sebab ingin menolong Minjai. Melainkan memang sang Mantislah yang haus darah dan membutuhkan seorang kriminal untuk dibunuh. Namun dari sisi Minjai, ia tetap mengatakan jika tindakan dari Mantis sudahlah benar. Bahkan Minjai mengatakan jika dirinya mengetahui jikalau Chansu rindu terhadap ibunya. Namun karena kesalahan dari sang ibu yang mana seorang pembunuh berantai, Chansu menjadikannya seolah-olah bagaikan iblis. Perkataan dari Minjai benar-benar membuat darah tinggi untuk Chansu. 다시 말해봐. 나한테는 아니라고! 형이야말로 엄마를 악마화하고 있는 거잖아. 악마로 만들어서. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Boboho yang sedang mentraktir si kutu buku. Diceritakan bahwa Boboho tidak setuju akan tindakan dari Chansu yang melepaskan Minjai seenaknya. Karenanya di sini, Boboho secara diam-diam meminta bantuan kepada pacarnya untuk mengorek informasi seputar Minjai. Mulai dari riwayat internet, media sosial, dan bahkan aplikasi yang digunakan oleh Minjai. 가입한 휴대폰 앱 서비스 이런 거 전부 다.
누나. 지한 누나. Di pagi harinya, Chansu kembali berunding dengan Jungho tentang siapa dalang di balik pembunuh peniru. Karena sudah diketahui jika Guan bukanlah sosok pelaku yang sebenarnya. Dari sisi Jungho, dirinya mengatakan bahwa seorang dokter yang pernah menjadi psikiater dari Mantis, mungkin memiliki beberapa informasi penting. 정신이 굳이 사실까지 알고 있는 다른 누군가라는 건데 신교도소는 다 확인해봤어요. 그 전에 사건 직후에 남편을 죽인 첫 번째 살인. Meskipun sang dokter mengatakan jika dirinya tidak bisa berbagi informasi dari pasien sebab sumpah yang sudah ia tanamkan di dalam jiwa, namun di sini Chansu dan Jungho tidak kehilangan akal. 제가 환자들이 있어 땅 가져오셨어. Di waktu Jungho mengalihkan perhatian dari sang dokter, dengan sangat cepat dan tepat, Chansu mencoba untuk menyalin data-data seputar Mantis. Dari data-data tersebut, diketahui bahwa ibu dari Mantis meninggal, sebab sebuah musibah kebakaran yang menimpa rumah dari sang buyut. 어린 시절 이야기에서 끊어져 있네. 앞에서 죽었다는데. Menganggap mungkin penting, di sini Chansu pun langsung menemui buyutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari sang buyut sendiri, dirinya mengatakan sesuai dengan yang tertulis di catatan sang dokter. Yang mana di waktu kebakaran, sang buyut hanya menahan Mantis agar tidak masuk ke dalam rumah sebab api yang sudah membesar. Di sini sang buyut pun menganggap, jika aksinya menghentikan Mantis di waktu itu, mungkin membuat sang Mantis lepas kendali dan menjadi seorang pembunuh berantai. 정신 차려. Setelah pulang ke kantor, Chansu mendapatkan sebuah paket anonim sebuah HP. Diceritakan bahwa HP tersebut merupakan HP dari korban pertama. Dan di HP tersebut pula, terdapat beberapa video seputar detik-detik sang pembunuh peniru melakukan aksinya. Sedangkan di luar ruangan dari Chansu, sang kutu buku menemukan informasi penting seputar Minjai. Yang mana dirinya mengetahui, jika Minjai menggunakan sebuah aplikasi kencan seperti Michat dan juga diketahui mengikuti seorang wanita bernama Jongi. Namun yang lebih mengagetkan di sini, ternyata akun dari wanita tersebut telah berteman dengan semua korban yang telah dihabisi oleh pembunuh peniru. Jadi ada kemungkinan, jika wanita tersebutlah sosok dari sang pembunuh peniru. 조유라는 여자 팔로우 명단을 보세요. 얼굴이 다를 수도 있고 심지어 남자일 수도 있고. Dari Nana yang mengetahui jika sang boboho mencoba untuk beraksi sendiri, ia pun memarahinya. Di waktu mereka sedang beribut, di sini Chansu datang dan memberikan info seputar HP yang ia dapat. 우리끼리 지금 갈라치기를 하고 있어? 다들 확인해야 될 게 있어. Di waktu mereka mencoba untuk nobar bersama seputar video yang berada di dalam HP tersebut, tiba-tiba HP mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dari sisi si penelpon yang diduga sang pelaku, dirinya hanya mengatakan agar Chansu memberikan HP tersebut kepada Mantis. Jonghu yang menyadari jika anggota yang lain akan kebingungan sebab urusan dengan Mantis, di sini ia pun mencoba untuk berbicara empat mata saja dengan Chansu. Namun dari sisi Nana, ia pun mulai kehilangan kesabaran akan Chansu yang hanya bertindak sendirian di dalam kelompok. Chansu yang menyadari jika dirinya memang bersalah sebab tidak melibatkan anggotanya. Akhirnya ia pun mengatakan jika semua informasi yang ia miliki merupakan pemberian dari Mantis. Setelah sesi maaf-maafan, kini mereka pun mencoba untuk menemui Mantis sebab panggilan telepon yang menginginkan dirinya. 사람 중에 피해자 4명 전부 있어. 사람 중에 다음 피해자 나올 가능성 높아요. 고맙습니다. 이제야 보네요. Sembari menunggu telepon dari sang terduga pelaku, Chansu dan anggotanya mencoba untuk berbagi tugas. Dari sisi sang Mantis sendiri, ia mencoba untuk mengamati video aksi dari sang peniru. Sang Mantis mengatakan, jika sang pelaku amat percaya diri tentang dirinya yang merasa tidak akan tertangkap. 이놈은 잡힐 거란 생각을 아예 안 해. Sedangkan dari sisi Chansu, ia mencoba untuk menghubungi Minjai untuk menanyakan seputar akun bernama Jongi. Di sini Minjai hanya mengatakan, jika Jongi merupakan salah satu penggemar cerita webtoonnya. 아모르라고 하는 데이트 앱 쓰시죠? 네, 제 웹툰 봤다고 팬이라고. 사건이랑 관계 있구나. 그죠? Minjai yang menyadari jika akun tersebut berhubungan dengan kasus yang sedang dipegang oleh Chansu, ia pun berpikiran untuk membantu Chansu dengan mencoba untuk menghubungi akun dari Jongi.
Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya sang terduga pelaku menghubungi. Diceritakan bahwa sang terduga pelaku tersebut amat sangat mengidolakan sang mantis. Dari sisi sang mantis, ia mencoba untuk bertanya tentang tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh sang pelaku tersebut. Namun di sini sang pelaku hanya berkata, akan beraksi di saat-saat adegan terakhir. Kemudian, dirinya menutup panggilan. 이게 마지막은 아니잖아. 마지막 장면을 끝으로 그 놈도 끝입니다. 사막이 당신이 준 거예요. Dengan kata-kata adegan terakhir, mereka pun menyadari jika hal tersebut berkaitan dengan film ataupun pertunjukan. Dengan melihat-lihat para pengikut dari akun Jongi, mereka pun menemukan seseorang dengan pekerjaan sebagai penyanyi opera. Dengan melihat jadwal opera, mereka pun langsung menuju ke lokasi. 아닐 거야. Namun dari sisi Chansu, dirinya dihentikan oleh sang mantis. Mantis berkata jika hal tersebut amat sangat terlalu mudah dibaca. Ia berprasangka jika sang pelaku hanya mencoba untuk mengalihkan perhatian saja. Namun dari sisi Chansu, ia menolak untuk mendengarkan perkataan dari mantis. Sesampainya di tempat opera, seperti biasa mereka membagi tugasnya masing-masing. Dari sisi Chansu sendiri, ia pun menyadari bahwa tidak mungkin jika sang pelaku akan beraksi di hadapan banyak orang. Setelah acara opera tersebut selesai, Chansu dan anggotanya langsung bergegas untuk mencari keberadaan dari sang penyanyi yang diduga akan menjadi korban dari sang pelaku. Namun di sini Chansu mendapati, jika sang penyanyi telah bergegas untuk pergi. Di saat Chansu dan yang lainnya sedang terburu-buru untuk menemukan sang penyanyi, di waktu tersebut Min-jae mengabari Chansu jika sang pemilik akun bernama Jongi akan datang ke tempatnya. Namun dari Chansu yang sedang mencari keberadaan dari sang penyanyi, ia pun tidak terlalu menghiraukan pemberitahuan dari Min-jae. Namun ternyata, kedatangan dari sang pemilik akun malah menyerang Min-jae. Di lain sisi, ternyata alasan dari sang penyanyi melarikan diri, sebab takut karena dirinya merupakan sang pemakai narkoba. Di sini, Chansu pun langsung teringat dengan Min-jae. Dan ketika mereka mencoba untuk menemui Min-jae, mereka mendapati Min-jae yang sudah tidak berdaya. 눈 또 민재야, 박민재!